Hai semua, selamat datang di Rosnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Ini Pak Ustadz, Ya, gimana Bang? ini ada konfirmasi sama saya. Saya tadi buka komal. Beberapa hari ini saya nggak buka komal. Karena kan saya itu nggak bisa naikin orang, ataupun saya minta naik ke room orang pun saya nggak bisa. Oh iya, kena ban itu berarti. Ya, jadi ini ada konfirmasi sama saya yang mengatakan itu saya kembali lagi karena ada yang negur saya ataupun datangi saya teman satu kampung kan gitu. Atau ada satu Bang, ada dua yang saya mau tanyakan. Coba itu dulu dah. Nah, itu nggak ada, itu omong kosong ya. Omong kosong aja, baik-baik aja. Alhamdulillah. Yang kedua, saya itu hanya menunggu waktunya yang dimana teman-teman kemarin mengadakan donasi untuk keberangkatan saya ke Kalimantan. Ya. Mau pindah kemana Bang, Kalimantan? Bukan pindah Bang, untuk kerja aja, kerja. Oh ya, maksudnya kerja gitu. Oke, terus? Nah, jadi saya hanya nunggu itu aja. Makanya saya tuh nggak live, nggak apa, jaga situasi saat ini karena tempat tinggal saya situasinya agak rumit. Baik. Terus satu lagi nih Bang, satu lagi yang saya perjelas tetap dengan iman yang ada ya. Ya, itu pasti Ustaz. Pasti, alhamdulillah. Terus satu lagi Bang, ada juga laporan masuk ke saya kemarin via WhatsApp gitu ya Bang ya. Itu Bang Holong katanya kembali ke Kristen atau tidak? Karena 3 kali Jumat saya perhatikan katanya Bang Holong kok nggak sholat Jumat katanya, malah live. Gitu. Kalau masalah itu gimana ya? Saya belajarnya dari buku yang ada terkirim dan dari Google. Ya. Kemarin udah jadi, Bang Holong beli yang kemarin. Ada nih Ustaz, ada juga yang ngirim Bang Rimba, ada 3. Ya alhamdulillah. Ya silakan. Jadi keberangkatan saya ke sana pun saya itu mengkaji ataupun meminta kepada Bang Rimba. Di sana itu ada nunggu saya Ustaz 3 orang sekalian untuk belajar. Karena apa saya mengatakan seperti itu? Sia-sia saya menempati di sini, namun saya tidak tahu hasil dari yang saya duduki. Betul. Makanya saya bilang tuh kemarin sama Bang Rimba, Bang, saya siapkan tempat dan saya pengen juga untuk belajar. Tadi baru cuma ngomong ya, kalau ada Bang Rimba di bawah pasti dia bilang iya. Itu ada Ustadz 2 orang untuk mau ngajarin saya. Karena gini, belajar kita dari sendiri dari Google sulit saya rasa, kurang payah untuk mengerti. Memang susah Bang, kan harus ada penjelasan itu. Iya, jadi itu aja lah Ustadz. Karena pun tadi nggak enak, saya buka komal tiba-tiba langsung ada bilang gitu kan. Siapa yang bilang? Saya bilang itu di rumah Ustadz PI. Suruh naikin saya naik sana kan. Ya iya, makanya saya mau tanya gitu ya teman-teman. Artinya ya Bang Holong beliau tetap teguh ya dengan iman yang ada. Kata beliau hanya nunggu waktu untuk melaksanakan sambil belajar gitu ya. Kayak gitu. Lagi pula kan di tempat Bang Holong agak rumit kata beliau. Ya kemungkinan tempat ibadah itu jauh gitu dari tempat beliau gitu ya. Itu jawaban beliau ya. Biar paham gitu juga teman-teman masalahnya. Soalnya serius Bang Holong, Anda menjadi perhatian publik juga karena apa? Karena kan pasti ya seorang muslim itu memperhatikan saudaranya gitu Bang. Gini, saya pun sebenarnya ingin banget belajar ya. Dan jujur kalau dikatakan dari contoh salat aja pun saya belum paham. Tapi saya ingin belajar kali, cuman nggak ada ya belajar dari diri sendiri, apalagi yang namanya Google, nggak pas gitu. Makanya saya kesana itu ada yang nunggu saya di sana, tempat buat saya bekerja sekalian belajar. Tuh ya. Tinggal nunggu itunya aja teman-teman yang dibuat teman-teman untuk bantu saya, tinggal nunggu itu aja kok, nggak lebih dari itu ya. Ya berarti beliau saat ini lagi menyesuaikan diri dan perlu adaptasi gitu. Yang jelas Bang Holong semangat gitu ya Bang Holong, semoga istiqomah gitu. Ya mudah-mudahan juga nanti di Kalimantannya saya bisa jumpai Ustadz juga.
Boleh, insya Allah. Ya, nanti kalau mau main ke Kalsel nanti nggak apa-apa. Ya, ada kok yang mau tanggung nanti. Kalau mau silaturahmi, boleh. Iya bang. Jadi kayak gitu. Gak usah tanggapan ya. Saya pun di komal saya mungkin teman-teman udah pada paham semua. Di komal saya itu berhadapan dengan siapa selalu. Nah gitu. Ya kalau kita diajakkan untuk Quran ya terus terang 0,0%. Saya pun nggak mau munafik ya. Tapi kalau diajakkan ke kitab, ayo kita bermain di dalam kitab. Saya berani. Iya. Jadi gini, Bang Holong, kemarin itu kan ada komentar kayak gitu, makanya kan saya ada bikin status tuh. Kalau Bang Holong lihat, hai laki-laki muslim, kata saya, sholat Jumat itu ya adalah pekerjaan yang paling baik di muka bumi daripada pekerjaan yang lain. Bukan berarti pekerjaan yang lain tidak baik, tapi sholat Jumat itu adalah pekerjaan yang paling baik di saat waktu Jumat gitu. Karena apa ya, kita berdasarkan juga ya di dalam Quran surah Al-Jumu'ah kan. Tuh ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kan gitu, dzalikum khairul lakum in kuntum. Nah, jadi hai orang-orang beriman, ya apabila kamu diseru untuk sholat Jumat, maka bersegeralah kamu untuk menunaikannya. Ya, tinggalkan perdagangan atau jual beli. Karena meninggalkan perdagangan atau jual beli untuk melaksanakan sholat Jumat itu lebih baik daripada pekerjaan dagang tersebut. Dagang itu baik, mencari nafkah itu baik, tapi ya lebih baik gitu kita melaksanakan sholat Jumatnya. Makanya sholat Jumat itu adalah pekerjaan yang terbaik di muka bumi daripada pekerjaan baik yang lainnya. Jadi seperti itu ya. Iya. Satu lagi teman-teman ya. Teman-teman selalu datang ke komal saya mengatakan naik ke Bang Yusuf ya. Pertama kali kita harus tahu aturan di tempat Bang Yusuf tuh dia tuh naikin orang yang khusus Kristen. Ya karena kita sudah selalu dengar, nggak mungkin aku naik Yusuf ada nanti dibilang keroyokan, nggak enak kan? Kayak gitu Bang, framingnya kayak gitu sering saya temui. Ini aja Bang Dewa Ruhu di atas nih ya, yang saya sering tonton nih ya. Bang Dehe ini udah jadi di publik juga nih ya. Jadi pertanyaan juga, ini katanya palsu lah, bohong lah. Nah, kan gitu. Karena kita udah tahu dia itu memang Kristen kan gitu. Iya. Nah, cuma mudah-mudahan nanti insya Allah saya lihat abang nih bisa-bisa lah. Doain aja. Dulu Pak Dehe ini jujur saya cerita sama Pak Dehe sama penonton mungkin 10.000 dulu juga ya. Pak Dehe, Bang Holong ini waktu pertama kali ketemu saya, wow ngamuk dia. Serius Pak Dehe. Saya naikin. Ustadz, ya kamu tahu nggak tentang Kristen? Kata saya, tahu. Kamu emang Islam atau Kristen? Islam. Ya kalau kau mau tahu tentang Kristen, masuk dulu ke Kristen katanya. Iya kayak gitu dulu. Tahu nggak lemari saya nih isinya apa? Kata saya nggak tahu. Ya kalau mau tahu isi lemari saya, Ustadz harus ke rumah saya dulu ya, lalu lihat lemari saya, kata Bang Holong. Makanya saya tanyain Bang Holong, ya udah kalau gitu mana? Kalau mau tahu Kristen harus jadi Kristen dulu. Mana perintah Yesus? Mungkin mikir Bang Holong. Kalau mau tahu tentang Kristen, mana perintah Yesus? Jadilah Kristen, mana? Maka ada itu masih videonya. Aduh, garang juga dulu Bang Holong ya. Waktu pertama kali ketemu saya. Tapi alhamdulillah Pak Dehe ya. Alhamdulillah, semoga beliau istiqomah gitu. Dan jannah untuk beliau gitu ya. Surga yang Allah janjikan, yang mengalir sungai-sungai untuk Bang Holong ya, insya Allah gitu Bang. Semoga istiqomah. Ya, jadi kalau masalah ini ya saya ulangi lagi ya. Karena naik ke tempat Ustadz P ini nggak selalu bisa ya. Nah, karena beliau itu menaikin khusus untuk Kristen. Gini teman-teman ya. Saya itu dimanapun saya naik komal ataupun saya buka komal, saya katakan selalu yang ajarin saya itu ada dua, Ustadz PI sama Faro. Tapi saya lebih banyak dapat ilmu dari Ustadz PI, bukan karena dia ngajarin saya langsung tatap mata, bukan. Tapi saya itu selalu nonton dia, nyimak dia, dan selalu membuka data yang dia ucapin.
Di situ saya katakan tidak ada kebohongan teman-teman. Emang itulah isi kitab yang sesungguhnya. Gitu ya. Gitu. Nah tuh ya, semoga Pak Dehe dengar juga ya. Semoga yang mendengarkan juga dapat hidayah seperti Bang Holong gitu. Terima kasih Bang Holong atas konfirmasinya gitu ya. Oke. Ayo kita turun dulu Bang. Baik ya, silaturahim aja. Kalaunya di WhatsApp silakan Bang ya. Silakan gitu. Oke. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tadi Pak Ustadz ada bilang penyelewengan pernah mendata tadi. Maksud saya tadi kan mungkin dari 1 sampai 11. Di Pak Ustadz ini datanya gitu Pak. Makanya saya mau nanya itu tadi satu pertanyaan aja gitu Pak. Waduh. Bahaya Bang kalau saya nampilin data yang itu bisa jadi Tuhan saya pula nanti. Bukan Pak Ustadz. Gini, ini datanya bahwa ayat tersebut ditambahkan oleh misalnya LAI gitu kan. Ini datanya. Mungkin Bang. Seandainya. Maksud saya nggak mungkin Bang. Gitu. Nggak mungkin. Yang Anda minta itu bagaikan Anda meminta maling mengaku gitu. Maling mengaku penuh penjara Bang. Nggak bisa. Enggak begitu Ustaz. Saya asumsi tidak begitu Ustaz. Enggak. Kena kan gini. Karena tadi saya Ustaz kan merujuk kan. Ini bahwa penyelewengan tetapi dirujuk juga ke hadisnya Quran kan, Al-Quran kan, ada kan, dalilnya di situ ada ya di Al-Quran ya. Maka saya nengok pusat tadi merujuk ke situ, karena saya tadi nengok dikira saya tadi tahu data yang realnya gitu, memang ada gitu di tangan Pak Ustadz gitu, selain di Al-Qurannya gitu Pak. Iya. Kalau saya ya. Jadi begini. Gini Bang, bentar. Kalau saya menyampaikan apa yang janggalnya gitu. Betul begini Pak Ustaz. Ini kan bisa jadi PR kita ya. Maksud begini. Kalau memang itu tadi memang ada, kalau kami yang Kristen bilang Alkitab kami itu tidak ada penyimpangan, itu pasti Pak Ustaz. Itu udah nggak bisa dipungkiri ya. Kalau menurut kami, makanya salah satu tadi Pak Ustaz, kalau memang itu ada penyelewengan data, mungkin bisa tunjukkan seraril. Itu yang saya minta Bang sama Kristen. Kalaunya itu bukan diselewengkan, maka kasih saya data. Itu bukan penyelewengan, kan gitu. Karena gini Ustaz, karena orang Kristen itu kan begini. Kalau Pak Ustadz minta ya sama orang Kristen, ya pasti orang Kristen tidak tahu dong. Karena orang Kristen itu bilang Alkitab itu tidak ada namanya penyelewengan atau penyimpangan data, itu tidak ada. Maka yang bisa merujuk yang dipertanyakan itu Pak Ustadz, yang membilangkan barang itu penyimpang atau penyelewengan, yang berbicara lah gitu Pak Ustadz, yang mengatakan bahwa barang itu penyimpangan atau penyelewengan data, sama dialah kita minta rujukan data yang realnya gitu kira-kira Pak Ustadz. Kalaunya yang kayak gitu Bang, mudah kita cari. 1 Yohanes 5 nomor 7 itu pun ya diakui Kristen itu adalah palsu gitu. Justru itu Pak Ustadz. Makanya kalau salah satu kita mengangkat sesuatu Pak Ustadz, ini masukannya. Kan Anda maunya kayak gitu. Betul. Kan maunya Abang kan kayak gitu. Saya ngerti yang Abang maksud itu. Ya. Contoh kalau yang seperti itu 1 Yohanes 5 nomor 7. Ya itu langsung diakui Kristen bahwa ayat itu adalah ayat palsu gitu. Gimana? Diakui sebagai palsu itu gimana? 1 Yohanes 5 nomor 7 itu adalah ayat palsu. Itu memang diakui Kristen. Masa Abang gak tahu? Bentar ya. Bang. Nih ya. Coba kalau kita baca ya, 1 Yohanes 5 ini tidak ditemukan dalam manuskrip Yunani kuno yang paling awal. Tidak ditemukan naskahnya. Dikutip oleh Bapak Gereja, ya ini adalah membahas doktrin Trinitas. Kan kayak gitu. Dan kemungkinan penyisipan. Diakui Bang. Maksudnya tidak diakui ya? Diakui bahwa 1 Yohanes 5 nih ayat 7 ini adalah
apa? Nih, catatan palsu gitu, catatan kaki yang jadi ayat. Betul. Nggak ada naskahnya. Nah, Anda buka aja nih di sini nih, banyak. Tapi yang sumber data itu dari mana Ustaz sumbernya? Dari Alkitab, pengakuan palsunya. Pengakuannya dari Alkitab. Pengakuannya dari Alkitab sendiri bahwa ini Tapi adalah itu dari catatan sumber, ya, kaki. dari sumber, maksudnya dari berita. Ada di ya? sumbernya, Anda buka aja Alkitab Sabda nanti Bang. Ada di sumbernya. Gitu. Jadi yang kira-kira yang membicarakan itu kira-kira orangnya siapa Ustaz? Ya kalau orangnya kan yang lagi-lagi kan yang menerjemahkan kitab Anda ke dalam bahasa Indonesia. Saya nggak tahu siapa aja nama-nama orang-orang pejabat LAI itu Bang. Oh gitu ya. Ya iya, nggak mungkin saya kasih satu-satu nama. Saya pun nggak tahu pejabat LAI siapa. Oke, sepakat Ustaz. Tapi kalau bisa Pak Ustadz, ini masukan saya, biar ada arahan, ada kepastiannya buat orang Kristen. Kalau menyampaikan sesuatu itu ada penyimpangan, ini masukan Pak Ustadz ya. Tolong dataran juga dilampirkan, biar barang ini tidak ada nanti ada perdebatan begini akhir-akhirnya nanti diskusinya lintas agama ini tidak tidak campur adul gitu Pak Ustaz. Jadi yang ini mengalah. Kena kayak kawan tadi itu ngapa dia nak mengalah? Kena data yang secara lain tidak ditunjukkan. Kena orang Kristen itu prinsipnya Pak Ustaz. Kalau menurut kami orang Kristen, keyakinan kami bahwa Alkitab kami itu tidak ada namanya penyimpangan. Bang, tidak ada namanya. Nih, mari kita baca Bang ya. Ini datanya ya. Ini Alkitab Sabda kan Bang ya. Oke? Ya. Betul nggak? Betul. Nih saya perbesar ini ya. Nih ya. Yang saya perbesar. Mari kita baca Bang. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah nih baris 2 paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam baris 3 ya, naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tuh. Ayat ini pasti tidak asli, kata Bible Anda sendiri, kata Alkitab Anda sendiri gitu loh. Ya. Ayat yang mana? Nih, 1 Yohanes 5 nomor 7. Pasti tidak asli, kata Kristen sendiri loh Bang. Gitu. Nah, tapi kalau Anda minta kepada saya, siapa yang menyatakan itu? Kata Anda kan kayak gitu. Siapa namanya? Ya jelas pejabat LAI. Saya nggak tahu Bang, satu persatu namanya nggak tahu. Makanya saya sarankan langsung tanya ke LAI gitu. Gitu ya. Maka saya berasumsi Pak Ustaz, kalau memang barang itu datanya tidak real, saya apapun berita itu, apapun datanya saya tidak percaya. Kecuali kayak Pak Ustadz baca itu ada pendukungnya lagi, ini pendukungnya, saya yakin bahwa barang itu tidak benar ayatnya. Tetapi kalau barang itu hanya penyebutan itu ini hanya sekitar gitu aja, mungkin menurut saya itu masih asli, tidak ada penyimpangan, karena tidak ada data realnya gitu, secara realnya untuk disampaikan gitu.
Yang abang cari itu kan contoh Yohanes 8 tadi kan kayak gini itu, kayak Yohanes 1:5 nomor 7 ini. Ngerti saya bang, ngerti yang Anda maksud. Makanya saya hanya menyampaikan bahwa terjadi miss di situ, penyelewengannya di situ. Siapa menyelewengkan, namanya siapa? Silakan langsung tanya ke lembaga. Karena apa? Saya nggak tahu satu persatu nama orang-orang LAI gitu. Iya, kalaupun menurut saya Ustaz ya, kalaupun ada namanya penyelewengan data, penyimpangan data di Alkitab, itu tetap ada dan pro dan kontra itu Pak Ustaz. Tidak ada barang itu ngomong di kong kali kong istilahnya ya, tidak ada ya. Tetap ada pro dan kontra. Karena semua orang itu tidak ada maunya satu kesepakatan kalau memang barang itu mau melenceng atau barang itu merugikan orang banyak gitu. Kira-kira seperti itu Pak Ustaz. Kalau menurut rujukan saya gitu. Maka saya bilang tadi kalau barang itu tidak bisa dikasihkan data sekaril, ya kita masih sanksi gitu ya. Saya ngerti apa yang Anda maksud itu. Barang tidak ada penyelewengan, penyimpangan. Tahu, paham. Ya. Paham kalau untuk masalah itu bang. Ngerti saya yang abang maksud itu. Makanya ya saran saya tadi seperti itu, agar kita bisa belajar sama-sama kan kayak gitu. Artinya apa yang saya katakan juga bukan cuma dari mulut saya aja atau pendapat asumsi saya sendiri, enggak gitu, tapi ada datanya kan gitu. Jadi itu bang, betul kata Anda. Karena begitu kita Ustaz, kita juga tidak bisa mengklaim bahwa punya kita yang benar. Menurut saya ya, punya kita yang benar, yang lain tidak benar itu menurut saya tidak bisa juga mengklaim kedemikian. Tidak bisa Pak Ustaz. Karena tadi saya sudah sering ngomong, bukannya dengan pusat aja, karena saya sudah sering ngomong itu namanya Alkitab itu tidak ada yang sempurna, itu intinya Pak Ustaz. Tidak ada sempurna. Tapi saya mau tanya bang, ya kira-kira dapat di mana itu ya 1 sampai 11 itu? Kok bisa gitu? Masa yang katanya firman Tuhan kok ada tambahannya dari manusia kan gitu? Terus ada juga yang namanya firman Tuhan tapi dinyatakan sendiri oleh kekristenannya tidak asli katanya. Itulah yang sumber kayak gitulah yang saya mau pertanyakan Ustadz gitu. Karena Pak Ustadz yang lebih mendalam, maka saya mau tanya Pak Ustadz tadi sebenarnya gitu. Kalau saya ini kan orangnya tidak tahu sedetail mungkin, tidak tahu barang itu ada penyelewengan dan penyimpangan. Yang penting menurut saya itu barang itu murni 100% tidak ada penyimpangan. Maka saya mau nanya Ustaz tadi gitu. Kalau hal wajar bang bagi penganutnya, setidaknya kan abang menyatakan mau kita pengen belajar bersama kan kayak gitu. Sebagai artinya apa? Abang juga berbeda dengan Kristen yang lainnya. Jangan imani saja kan gitu. Tapi pelajarilah pesannya kan kayak gitu. Bang, makanya, ada yang ngomong bang tuh Anda katanya Kristen KTP. Oh enggak, maksudnya marah bang Kristen yang lainnya. Kalau kita bilang kita sampai kata kita bukan Kristen, ngomong Kristen itu dosa besar Pak Ustaz. Itulah salah satu orang tidak ada iman. Kalau orang itu selalu membilangkan orang itu Kristen KTP, itu orangnya nampak tidak ada iman Pak Ustaz. Orang itu imannya lemah. Kalau orang mau mengasut begini, orang itu ikut Ustaz. Itu salah satunya. Maka orang yang berbicara segitu imannya tidak ada, suka ngomongin orang itu pasti Ustaz. Ya nggak usah lah, kita nggak perlu juga gubris orang kayak gitu bang. Tidak boleh marah Ustaz. Sesama kita lain agama, meskipun kita diskusi kayak gini, kita jangan satu sama marah dengan agama lain, itu tidak boleh, tidak baik. Yang penting kita ini hidup rukun, apapun bentuk agamanya selalu kita kawan. Tidak boleh kita membeda-bedakan. Mantap tuh. Juga, kita diskusi bukan nyari berantem gitu. Betul Ustaz. Kita di sini carikan kebaikan, mencarikan data yang benar. Gitu Ustaz. Kalau orang, maka saya bilang kalau orang ada berbicara kayak gitu, orang itu imannya memang tidak ada, lemah. Lemah, selalu ngomongin orang itu pasti Ustaz. Kalau ada orang berbicara kayak gitu, karena saya ngomong saya 100%. Saya udah sering ngomong, saya ini Kristen 100%, bukan Kristennya hanya kata orang menumpang, bukan ya. Kalau saya bilang saya Kristen tapi saya ini bukan Kristen, saya ngomong saya Kristen, itu dosa besar. Nggak bakal diampuni yang di atas kalau kita nanti dipanggil. Itu pasti Pak Ustaz.
Pak Dehe. Kira-kira begitu Mas. Ada tanggapan nih buat teman kita Bang Cornelius. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Menurut saya Pak Cornelius, kita sebagai Kristen, karena kita sudah mendengarkan dari Pak Ustadz bahwa ada ayat yang ditambahkan, kita sebagai orang Kristen itu wajib menanyakan ke LAI kebenaran apakah betul ada ayat tambahan atau bagaimana, apa memang ada dasarnya dari mereka. Iya. Sehingga kita paham. Kalau kita tanya Pak Ustadz kan nggak mungkin Pak Ustadz yang nanya karena dia sudah berbeda agama dengan kita. Nah itu maksud saya gitu tadi. Tapi jangan lo Pak Dehe lo. Pak Ustadz kita jago lo ke Alkitab lo. Dia tuh belajar lo. Jangan salah. Ya juga. Kan Pak Ustadz kaleng-kaleng. Beliau jangan kira Al-Quran itu beliau semua agama beliau belajar itu. Acung jempol 2 tangan itu. Hebat. Mampu belajar sampai 6 kitab suci itu sungguh luar biasa. Tidak semua orang itu bisa seperti Pak Ustadz. Iya betul. Jarang-jarang sekali Pak Ustadz itu belajar sampai 6 kitab suci itu jarang-jarang sekali yang namanya mampu belajar. Maka Pak Ustadz Yusuf ini, PI ini, mengapa setiap malam live-nya itu dapat 10.000? Karena beliau sungguh luar biasa. Bukan hanya di Al-Quran, di Alkitab, di Bible aja dia sungguh luar biasa mempelajarinya. Jangankan di Bible, di kitab suci agama lain pun dia juga belajar semua. Itu sungguh luar biasa. Acung jempol kita. Karena saya pribadi Pak Ustadz kalau untuk Al-Quran saya tidak tahu, tidak pernah belajar. Maka saya tidak bisa banyak bertanya ke Al-Quran gitu. Tidak bisa banyak bertanya karena saya tidak belajar. Saya akui. Tidak boleh barang kita tidak tahu, kita tahu diri. Tidak boleh. Kalau Mantap, kita memang tidak tahu, respect Bang Cornelius. Kita itu jadi jangan membohongi diri sendiri kita. Jangan kita bohongi orang ramai. Karena yang nonton di sini belasan ribu orang. Betul. Itu ya Ustadz ya. Betul. Oke. Pak Dehe, lanjut. Ya, mungkin Bang Cornelius mau pamit gitu. Ya, lanjut Pak Dehe, lanjut. Nggak apa-apa, maksudnya kalau Bang Corneliusnya mau dengerin Pak Dehe di bawah nggak apa-apa gitu. Lanjut aja, lanjut. Oke, silakan. Hargai kawan. Lanjut Pak Dehe. Lanjut kemana Bang? Yang tadi lanjut aja. Ini Pak Dehe ini kadang ngelawak ya. Lanjut kemana? Kalau terus aja nggak belok nabrak, bilang aja kayak gitu ya. Saya dengan Pak Ustadz itu Pak Dehe itu satu pulau Kalimantan. Beliau di Banjarmasin, kita di Kalabar. Iya. Lanjut Pak Dehe, lanjut. Silakan, mungkin ada saran buat Bang Cornelius kan sama teman Kristen atau yang Muslim gitu juga. Silakan diberi penilaiannya karena apa? Saya udah janji juga ngomong juga sama Pak Dehe tadi sama Bang Cornelius adalah Kristen terakhir yang saya angkat gitu Bang. Terus juga Pak Dehe ya mungkin sebelum kita bubar gitu ada penyampaian nggak penilaian terhadap Bang Cornelius atau pesan sama Kristen yang lainnya? Silakan kita. Oh ya, baik Pak Ustadz. Saudara Cornelius ini baru saya ketemu di Koman malam ini. Orangnya baik dan jujur dan berani bertanya. Untuk Pak Ustadz, terima kasih telah dikasih kesempatan buat saya untuk live bareng. Jadi saya juga sedikit memahami agama Islam setelah saya bersama dengan Pak Ustadz. Untuk teman-teman penonton semua, marilah berteman semua, jangan saling memfitnah. Demikian Pak Ustadz. Mantap.
Oke, Pak Dehe, Bang Cornelius, terima kasih atas diskusinya gitu ya Pak Dehe, atas waktunya juga Bang Cornelius gitu ya. Ambil pelajaran yang kita diskusikan gitu. Bukan berarti ya saya itu terlalu keras dengan Kristen kayak gitu, bukan untuk menghina, enggak, tapi untuk mengajak belajar gitu. Tergantung yang datang juga sih, tergantung yang datang. Andai Anda pakai adab, saya pun juga akan segan kan kayak gitu. Jadi seperti itu. Oke, kalau gitu Pak Dehe dan Pak Cornelius, Bang Cornelius, saya izin turunkan Anda berdua gitu ya. Baik, Bos. Terima kasih. Baik. Selamat malam. Selamat malam, selamat istirahat.